Dibawakan oleh Penatua Budi yang akan diadakan disampaikan oleh Penatua Rudi Hartono ya. Sebelum kita mulai eh, PWJ malam hari ini, mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji syukur kami panjatkan Tuhan karena pada malam hari ini kami dapat berkumpul untuk acara PWJ pada bulan Agustus ini Tuhan. Kiranya Tuhan Pak pakai Penatua Rudi Hartono untuk menyampaikan topik yang akan dibahasnya yaitu bersaksi. Kiranya Tuhan pakai Penatua Rudi ini untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu supaya kami dapat cerna, supaya kami dapat terapkan kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkati saudara-saudara kami, jemaat kami yang akan mengikutinya, kiranya Tuhan mempersiapkannya. Kami berdoa untuk internet yang kami pergunakan, kiranya Tuhan campur tangan atas internet yang kami gunakan, supaya kami tidak bermasalah. Semuanya ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sebelum kita sampaikan untuk topik pada malam hari ini, kiranya Penatua Rudi akan menyampaikannya. Kami persilahkan Penatua Rudi untuk menyampaikannya. Oke, selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Shalom, Tuhan Yesus senantiasa beserta kita. Saya ingin mengajak kita berdoa sekali lagi ya sebelum kita belajar bersama-sama tentang bersaksi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami dengan segala kerendahan hati, kami rindu, kami diperlengkapi dengan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Berkati kami untuk mengerti dalam hikmat dan pengertian yang dari Tuhan sendiri yang akan menolong kami mencerna setiap kata-kata yang akan kami dengarkan. Engkau memberkati Tuhan supaya segala kebenaran itu Engkau akan meteraikan dalam hidup kami dan menjadi sesuatu yang baik untuk membangun hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhir dari acara malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Saya yakin kita semua tahu lagu ini ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ini lagu anak-anak sekolah minggu gitu ya. Pasti kita semua mengikuti sekolah minggu dan kita ingat lagu ini, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nah ini kenapa anak kecil ini, karena anak kecil sejak sekolah minggu mereka diajarkan untuk bersaksi terus gitu ya. Bersaksi ini nggak ada jangka waktunya ya, kata-katanya bukan bersaksi terus sampai kau lulus SMA atau lulus kuliah gitu ya, tapi sampai Tuhan datang. Berarti tidak ada batas waktu, tidak ada yang pasti gitu ya. Pokoknya selama kita hidup kita harus bersaksi sampai Tuhan datang. Berarti tidak ada kepastian kapan Tuhan datang, tapi Tuhan pasti datang. Jadi kita harus bersaksi sampai Tuhan datang. Jadi ini bersaksi adalah salah satu bentuk disiplin ya, disiplin dari berakar dalam Kristus. Kita sudah membahas beberapa waktu yang lalu, yaitu waktu teduh, firman, doa, dan kita sekarang berbicara tentang bersaksi. Kalau kita melihat bagian ini, waktu teduh, firman, dan doa ini lebih pada hubungan kita dengan Tuhan. Kita punya waktu membaca firman, kita punya waktu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, kita berdoa, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan vertikal dengan Tuhan. Maka panahnya naik dan turun, karena firman itu turun dari Allah kepada kita. Dan ada dua hal lagi, yaitu bersaksi dan bersekutu gitu ya. Nah, kita belajar malam hari ini bersaksi. Bersaksi ini lebih pada ditekankan pada
pribadi atau sesama kita ya. Jadi hidup kita ini kalau kita sudah punya hubungan yang baik dengan Tuhan di dalam waktu teduh, di dalam firman, pembacaan firman, di dalam doa-doa kita, kita berarti sudah siap untuk bersaksi gitu ya. Bersaksi. Next slide. Kalau kita berbicara tentang kesaksian ya, kita pasti ada cerita di baliknya gitu ya. Kalau kita sekarang mendengar, mungkin kita mendengar berita, kira-kira apa pendapat saudara jika ada orang yang sudah menemukan obat, entah cancer, entah obat jantung, entah apapun, tetapi tidak pernah menceritakannya atau berbagi kepada orang lain, disimpan sendiri terus ya. Padahal dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang berguna, itu adalah sesuatu yang bisa menyembuhkan orang, yang bisa memulihkan keadaan orang dan membuat kondisi orang-orang di sekitarnya lebih baik. Apa kira-kira yang kita pendapat kita atau apa yang kita dalam pikiran kita apa tentang orang ini? Tentunya kita beranggapan bahwa wah orang ini sangat jahat, bahkan egois dan bahkan sangat jahat ya, karena dia menemukan sesuatu yang berguna, sesuatu yang bisa menyelamatkan orang banyak mungkin ya, tapi dia tidak mau berbagi, dia simpan sendiri gitu ya, dia simpan sendiri gitu. Jadi demikian juga dengan kita gitu. Next slide. Dosa ini kanker gitu ya. Dosa ini berupa penyakit yang menggerogoti kita. Nah, kita sebagai orang-orang percaya pasti kita harus lepas dari penyakit ini, kanker dosa ini gitu. Dosa kenapa disebut kanker? Karena dia menggerogoti sedikit demi sedikit. Dosa yang bisa menjadi dosa yang besar itu mulai dari dosa kecil, bohong kecil misalkan. Bohong kecil nanti dari bohong yang kecil akan timbul kebohongan-kebohongan yang lain yang lebih besar. Karena dengan kebohongan itu kita akan berusaha untuk menutupin hal-hal yang lain, di kebohongan kecil ditutupin dengan kebohongan yang lain, ditutupin yang lain, akhirnya akan jadi kebohongan yang besar. Demikian dosa yang kecil. Kalau kita mau ada satu cerita tentang sebuah pohon yang hidup di samping fondasi jembatan. Pohon ini kecil, ya orang mungkin tidak terlalu peduli lah ya. Pohon kecil buat apa? Tidak tahu jenis pohonnya juga, tidak masalah mungkin ya. Tapi karena pohon ini adalah pohon yang besar, pohon yang punya akar kuat, dia semakin lama semakin bertumbuh besar dan akhirnya merusak akar dari pohon itu, merusak akan fondasi dari jembatan itu. Tidak usah jauh-jauh sih, dari saya punya tetangga yang punya pohon mangga ini. Pohonnya ini pas nempel di tembok pagar antara saya dan tetangga. Memang pohonnya ada di rumah tetangga, tapi akarnya ternyata menembus ke halaman saya gitu ya. Jadi tembok yang pembatas ini akhirnya retak. Karena apa? Karena tertekan dengan akar ini. Nah, demikian juga dengan dosa gitu ya. Dosa kalau dipelihara, kita nggak jagain, kita nggak segera atasi, pasti akan semakin berakar dan itu akan merusak. Next slide. Nah, kita sebagai orang percaya, kita mungkin menjadi bagian dari sang penemu ini. Kalau kita baca di teksnya ini, bagaimana menurut saudara jika ada orang yang tahu cara mengobati kanker dosa, tetapi tidak menceritakannya pada orang lain? Saya rasa bukan hanya penemu ini, tapi kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa cara mengobati kanker dosa itu apa, bagaimana kita harus mengobatinya, ya kan? Kita sebagai orang percaya tahu, karena kita sudah sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita tahu bahwa akar dosa itu maut, dan bahwa penyelamat atau yang bisa menebus kita dari dosa-dosa kita ini hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita atau penemu ini tahu bahwa ada obat untuk mengatasi kanker dosa ini yang sudah berakar, mungkin sudah mengikat kita, tapi kita tidak memberitahukannya. Ada orang-orang lain di sekitar kita, kita tahu dia sedang dalam masalah atau sedang mengalami dosa, terlilit dosa yang cukup besar gitu ya, dan kita tahu dan kita diamkan,
Yaitu ya apa, Wir? Pikiran kita apa untuk ini? Pasti juga kita akan mengatakan bahwa wah, orang ini egois. Mungkin akan mengarah kepada jahat gitu ya. Oke, next. Eagles Communication ini salah satu komunitas di Singapura ya yang bergerak dalam pelayanan. Nah, ini ada satu statementnya, jika manusia diciptakan bagi Tuhan dan jika manusia dapat selamat atau terhilang secara kekal, maka hal yang paling penting di dunia adalah menunjukkan bagaimana seseorang dapat diselamatkan. Ya, jelas sekali dikatakan di sini, kita memang manusia yang bisa mengalami keselamatan kekal atau mengalami neraka yang kekal gitu ya, karena tidak terhilang, karena kita hanya dihadapkan pada dua pilihan, masuk ke surga atau ke neraka. Kalau kita bilang secara dunia ini berkata surga dan neraka, atau masuk di dalam kekekalan bersama Tuhan atau terhilang secara kekal, itu sudah tidak bisa ditawar lagi, tidak bisa istilahnya dinego lagi, kita masuk atau tidak, kita masuk surga atau tidak. Kalau tidak berarti kita terhilang secara kekal gitu ya. Jadi kita sebagai orang percaya ini kita harus menunjukkan kalau kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita punya tanggung jawab untuk membawa orang-orang yang masih terhilang ini, yang bisa terhilang secara kekal ini, kepada Tuhan. Oke, next. Nah, kita sampai pada kata bersaksi. Ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu apakah itu bersaksi, mengapa kita bersaksi, dan bagaimana kita bersaksi. Next. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Kita memang manusia modern saat ini tidak melihat apa yang dilihat oleh murid Yesus. Kita tidak melihat apa yang rasul-rasul lihat. Kita tidak melihat dan tidak mengalami, merasakan dan tidak merasakan apa yang mereka alami, baik para murid dan para rasul. Tapi kita melihat kenyataan bahwa hidup kita sampai saat ini itu adalah hidup yang ditebus oleh Tuhan, dan bahwa hidup kita ini adalah hidup yang dipelihara oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, senantiasa dalam tuntunan Tuhan. Ya, kita tidak melihat secara langsung, tapi kita mendengar, kita membaca melalui firman Tuhan yang adalah jelmaan dari Tuhan sendiri, yaitu firman yang kita baca setiap waktu, setiap hari. Saat ini kita mengikuti Gema, kita tahu, kita belajar di situ, kita baca setiap hari, dan itu adalah firman yang keluar dari Bapa sendiri, dari Allah sendiri, dan sekarang kita pegang. Ya, kita memang tidak melihat secara langsung, tapi kita mengalami penyertaan Tuhan, mengalami apa yang firman Tuhan katakan, mengalami pemeliharaan Tuhan, dan kita harus jujur bahwa kita juga sudah mendengar juga bahwa tentang Tuhan, karya keselamatannya gitu ya, karya penyelamatannya di atas kayu salib ya. Kita percaya, dan itu kita tidak boleh berdiam diri. Ya, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ya, Rasul Paulus berkata demikian, bahwa dia melihat, dia mendengar, dan dia tidak mungkin tidak berkata-kata tentang hal itu, gitu ya, tentang apa yang sudah dia lihat dan dia dengar. Gitu ya. Next. Nah, jadi bersaksi adalah menceritakan kepada orang lain apa yang dia lihat, dengar, dan alami dalam hidupnya. Kita melihat dengan mata kita, kita mendengar dengan telinga kita mengalami dengan hidup kita, baik secara tubuh jasmani maupun juga roh dan jiwa kita mengalami apa yang Tuhan sudah firmankan di dalam
hidup kita, mengalami janji-janji Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan gitu ya, mengalami jaminan Tuhan. Itu yang kita alami, dan itu yang kita percaya sebagai orang beriman di dalam hidup kita. Kita melalui mata kita, melalui penglihatan kita, melalui pendengaran kita, melalui apa yang kita rasakan dalam hidup kita, kita bisa menyaksikan itu kepada orang, menceritakan kepada orang-orang lain gitu ya, supaya apa yang kita dengar dan kita alami, kita rasakan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Apakah berita terbesar dalam hidup kita sebagai orang-orang yang hidup di dunia ini? Ya, dunia ini kan sekarang sedang mengalami banyak tekanan ya. Sekarang kita melihat begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah yang terjadi, pergumulan yang terjadi, baik resesi, masalah-masalah yang saat ini negara kita juga sendiri banyak masalah. Kebijakan-kebijakan yang mungkin akan membuat kita jadi takut, gentar gitu ya. Dan ini kira-kira apa sih bagi masing-masing kita, berita apa sih yang terbesar dalam hidup kita? Wah, apa berita harga emas naik gitu ya. Wah, nanti emasku yang banyak ini bisa naik berlipat-lipat membuat kaya gitu ya. Atau berita tentang pengetahuan. Mungkin wah, berita tentang sukacita karena anak lulus dengan nilai summa cum laude gitu ya. Atau hal-hal lain dalam hidup kita. Apakah kita hanya berpikir tentang hidup kita dengan wah, nanti aku punya rencana seperti ini, nanti kalau anak-anakku sudah besar, mereka bisa berumah tangga, mereka punya rumah sendiri, mereka menjalani hidup yang baik, aku juga bisa hidup tenang bersama dengan suami atau istri, bisa menikmati hidup karena celenganku banyak, karena simpanan banyak. Begitu banyak hal yang mungkin kita pikirkan dan itu menjadi concern kita setiap waktu gitu ya. Tapi mungkin kita juga semoga tidak banyak ya di antara kita yang lupa bahwa kita punya tanggung jawab tentang salib gitu ya, tentang berita kebenaran, berita karya terbesar dalam hidup kita, karya salib yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Ya, kita bisa masing-masing kita bisa introspeksi sekarang, kira-kira apa sih yang sekarang menjadi concern hidup kita? Kita apa sih yang menjadi pikiran terbesar yang menyita hidup kita saat ini? Nah, kita bisa belajar hari ini. Ternyata ada hal-hal lain di tengah kesibukan, di tengah tujuan-tujuan kita, di tengah rencana-rencana kita. Di samping kanan kita melihat bahwa ada satu gambar salib. Ternyata kita punya tanggung jawab besar loh tentang salib gitu, tanggung jawab besar loh tentang karya Yesus Kristus di dalam hidup kita. Next. Apakah bersaksi ya? Mengapa bersaksi? Mengapa kita bersaksi? Next. Kita akan mendasarkan hal ini pada satu pengertian terlebih dahulu ya. Pernahkah saudara kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Saya rasa pasti di antara kita semua pasti pernah mengalami kehilangan sesuatu yang berharga. Entah itu kunci rumah kan berharga ya. Mungkin cincin, mungkin kunci mobil, kita sedang di luar gitu ya, itu sesuatu yang berharga. Kemudian apa yang kita lakukan pada saat itu ketika kita kehilangan? Kita tentu mencari kunci. Wah, ini kuncinya di mana ini? Kadang kacamata aja yang ada nyangkut di kepala juga kelihatan hilang, tapi padahal kita lupa gitu ya, nempel. Tapi kadang kita kelabakan dengan itu. Kita juga kelabakan dengan kunci yang hilang, cincin yang hilang, bahkan mungkin surat berharga yang hilang pasti akan membuat kita lebih concern lagi untuk menemukannya ya. Bagaimana rasanya ketika ditemukan ya? Ketika nyari kunci, udah mau pergi, sudah terlambat perginya, cari kuncinya nggak ketemu, buka laci, buka semua lemari nggak ada. Ternyata ada di kantong gitu ya. Dan kita pasti, waduh, sudah ketemu, pasti kita akan bersuka cita gitu ya. Tapi kita juga akan merasakan kecewa pasti
ketika apa yang kita cari itu tidak ketemu. Wah, sudah nyari lama nggak ketemu. Ayo udah, akhirnya naik Grab. Wah, udah janjiannya mepet. Wah, naik Grab masih nunggu. Wah, pasti uring-uringan jadinya ya, karena eh, apa yang kita cari tidak ketemu gitu ya. Ya. Oke, next. Nah, Tuhan itu eh, sebagai juru selamat, dia mencari yang hilang gitu ya. Tuhan, kemuliaan dan sukacita bagi Tuhan itu adalah mendapatkan orang-orang terhilang. Firman Tuhan pernah ada dikatakan bahwa Tuhan datang bukan untuk orang benar, Tuhan datang untuk orang berdosa. Dan kita di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 32 kita belajar tentang dalam satu perikop ini ada 3 perumpamaan yang serupa sekaligus ya. Yang pertama adalah domba yang hilang ya. Domba yang hilang, ketika dari 100 domba satu domba hilang, maka yang 99 itu ditinggalkan untuk mendapatkan yang satu. Kemudian dirham yang hilang ya, dirham yang hilang. Dan yang ketiga ada anak yang hilang. Next. Ya, jadi di dalam perikop ini kita akan melihat di dalam Lukas ya. Di dalam surat Lukas ini kita akan melihat di dalam perikop ini ada 3 perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Ada satu. Nah, yang satu ada yang hilang, baik domba yang hilang maupun dirham yang hilang, juga anak yang hilang. Yang kedua, ada usaha untuk mencarinya, yaitu ya, domba yang hilang ini dia meninggalkan yang 99 dan akan mencari yang satu yang hilang ini, gitu ya. Dan yang ketiga, ada sukacita besar ketika apa yang hilang itu ditemukan. Sama seperti tadi, kalau kita kehilangan sesuatu, ada sukacita besar ketika apa yang hilang, yang kalau orang Jawa bilang ketlengsut lah ya, mungkin bukan hilang gitu ya. Tapi itu pun sudah membuat kita bersukacita. Oh, ternyata yang dicari ketemu gitu ya. Dan ini ada 3 hal, ada yang hilang, ada pencarian menyeluruh dari apa yang hilang, dan ada sukacita besar ketika yang hilang ini ditemukan. Ada yang hilang. 1 dari 100 domba, 1 dari 10 dirham, dan anak yang hilang. Jadi kehilangan ini pasti kita tahu. Kalau kita memiliki sesuatu, kita memiliki kunci rumah, mungkin segerombol kunci atau dan ada satu yang hilang. Ketika kita mau masuk ruangan itu, pasti kita akan menyadari bahwa kunci itu hilang. Gitu, kalau tidak ada, gitu ya. Dan kalau kita punya uang 1 juta di dalam dompet 100 ribuan 10, tiba-tiba hitung dan tinggal 9. Wah, berarti ada satu hilang. Di mana? Kita ingat-ingat, tadi bayar siapa ya? Oh, tadi dikasih siapa ya, gitu ya. Dan ada kehilangan yang memang dirasakan, gitu ya. Demikian juga dengan anak yang hilang. Anak yang kalau ini anak yang hilang ini karena salah arah ya, bukan hilang secara ini, tapi memang punya pengertian bahwa anak ini menghilangkan diri, menjauhkan diri dari Tuhan, dari orang tuanya. Next. Sebagai pengikut Kristus, kita tahu bahwa kita tidak pernah berjumpa dengan seorang pun yang tidak berharga bagi Tuhan. Kita tidak pernah berjumpa dengan seorang pun, kita tidak pernah akan tahu, tidak akan pernah kalau kita mau ngomong berjumpa ini, kita tidak akan pernah berjumpa ya. Kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berharga, gitu ya. Bagi Tuhan semua orang berharga. Semua orang berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan justru mencari yang terhilang, mencari yang berdosa, yang menjauhkan diri dari Tuhan. Jadi semua kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Tuhan mati di kayu salib dengan tangannya yang terentang, berkata dalam hidupnya, dengan tubuhnya, aku mengasihi kamu. Tidak ada seorang pun, bukan berarti prajurit yang ada di depannya yang menusuk
lambungnya itu. Tuhan berkata kepada semua. Jadi tidak ada satu orang pun yang tidak berharga bagi Tuhan. Semuanya berharga, semuanya dikasihi Tuhan. Yang orang Kristen, yang bukan Kristen, kalau Tuhan pilih kasih pasti hujan. Kalau ngasih hujan juga hujannya setempat nanti ya. Hujannya orang Kristennya mau dikasih hujan karena panasnya sudah terlalu lama. Nanti rumah-rumah tertentu yang dapat hujan. Tapi Tuhan memberikan hujan yang sama. Tuhan memberikan panas yang sama. Tuhan memberikan pelangi yang bisa dilihat oleh semua orang, bukan hanya orang percaya, bukan hanya orang yang mengasihi Tuhan, bukan hanya orang yang mengenal Tuhan, tapi semua orang bisa melihat apapun yang Tuhan kerjakan. Karena Tuhan menganggap bahwa semua orang, semua manusia berharga. Seberapa berharga? Ya, ya sebesar itu tangan yang direntangkan, tangan yang sudah berkorban, ditusuk paku, ya, kiri kanan dan kakinya ditusuk paku, ditusuk lambungnya. Dengan kasihnya yang luar biasa, Tuhan sudah menerima kita, Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah memberikan hidupnya buat kita. Buat siapa? Buat semua orang yang mau menerima pengorbanannya, yang mau menerima penebusannya, yang mau percaya akan karya yang Tuhan berikan, yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Jadi kita semua berharga, tidak satu orang pun yang tidak berharga. Kemudian next, ada pencarian yang menyeluruh. Ya, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Saya akan bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, ada pencarian menyeluruh. Tuhan datang ke dunia mencari yang hilang, mencari yang berdosa, mencari yang menjauh dari Dia. Dia berusaha untuk mendekati mereka, untuk menjangkau mereka. Bahkan sampai mati di kayu salib karena mereka tidak menerima. Karena orang-orang yang dicari, yang didatangi ke Tuhan ini tidak menerima apa yang Tuhan kerjakan. Bahkan menganggap Tuhan itu bukanlah Tuhan, hanya orang yang sesat, gitu ya. Karena mereka mengharapkan Tuhan yang mereka harapkan itulah Tuhan yang bertahta, yang datang seperti raja dengan pasukannya yang menyelamatkan mereka, gitu ya, dari waktu itu penjajahan Romawi gitu ya. Tapi Tuhan datang dalam kesederhanaan, Tuhan datang dalam mungkin ketidakpunyaan ya, karena Tuhan sama seperti yang manusia-manusia yang lain ya, dia juga bekerja. Yusuf orang tuanya, ayahnya juga tukang kayu gitu ya, mungkin kehidupan yang bukan kehidupan yang wah, lahirnya juga di kandang domba gitu ya. Jadi mereka tidak menerima itu ya, dan mereka menolak. Orang yang didatangi ini menolak, mereka bahkan meminta Yesus disalibkan karena dianggap Yesus adalah orang yang Tuhan Yesus adalah orang yang sesat karena menganggap dirinya sebagai anak Allah gitu ya. Next. Ya, Tuhan berinisiatif mencari menyelamatkan kita, ya kan? Sedemikian jauh nih hingga menjadi manusia dan mati di salib. Dia menebus kita agar kita dapat kembali hidup, memuliakan Dia gitu ya. Jadi Tuhan ini dengan caranya yang mungkin juga tidak terpikirkan oleh kita. Kalau kita mungkin kehilangan orang-orang yang kita kasihi, apakah kita juga akan melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan? Ini yang Tuhan lakukan ini sangat radikal begitu ya, bahwa Dia telah meninggalkan tahtanya di surga untuk datang ke dunia yang Dia tahu bahwa manusia tidak semuanya bisa menerima Dia.
dan dia tahu bahwa dia akan disiksa, bahkan disalibkan gitu ya. Ini inisiatif kasih yang luar biasa, cinta yang luar biasa, ya, cinta yang rela berkorban, gitu, yang benar-benar dilakukan Tuhan dan dikerjakannya sehingga dia boleh mati sebagai manusia di atas kayu salib. Yang ketiga, ya, tadi ada sukacita besar, gitu ya. Tadi ada usaha untuk mencari, gitu ya, yang hilang. Dan ada sukacita besar. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita besar, sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya, Tuhan mencari yang terhilang. Tadi ada yang hilang, Tuhan datang, Tuhan punya inisiatif untuk mencari. Tuhan berusaha untuk mencari, mendatangi orang-orang yang terhilang itu dengan turun ke dunia. Turun ke dunia bukan untuk langsung mendapatkan, tapi dia sudah dapatkan orangnya. Dia tebus karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Dia rela mati di kayu salib. Dan dia akan menikmati sukacita besar ketika ada satu orang berdosa yang bertobat. Semua kita melihat banyak cerita di Alkitab tentang wanita Maria yang pelacur yang akhirnya bertobat. Tuhan terima dia dengan sukacita. Matius yang pemungut cukai ketika bertobat, Tuhan terima dengan sukacita. Jadi Tuhan merasakan sukacita yang besar ketika satu orang berdosa bertobat. Ya, ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya, nah, sekarang ini kalau kita melihat banyak di acara-acara di saya melihat beberapa di media sosial ya. Semoga itu benar ya. Ada orang-orang yang memang bertobat. Kita juga melihat saudara-saudara sepupu kita juga beberapa bertobat baik dalam artis-artis maupun banyak orang-orang lain gitu ya. Mereka pada akhirnya merasakan bahwa kasih yang Tuhan nyatakan itu mereka alami dan mereka boleh melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu nyata dalam hidup mereka. Pemeliharaan, kasihnya, cintanya gitu ya. Orang yang ada yang mengalami kesembuhan, ada yang juga melihat bahwa kok orang-orang percaya ini penuh kasih gitu ya. Jadi itu ada sukacita besar ketika orang-orang berdosa bertobat. Ketika ada satu orang berdosa saja yang bertobat, sukacitanya di surga ini sangat besar dan malaikat-malaikat di surga bersorak-sorai untuk itu. Next. Nah, kita sebagai orang percaya, kita pasti yakin bahwa nama kita ada di dalam telapak tangan Tuhan, gitu ya. Kita percaya bahwa Tuhan sudah menebus kita, bukan menebus dosa, katanya kalau menebus dosa kok ditebus, gitu ya. Yang ditebus adalah kita dari dosa-dosa kita, gitu ya. Tuhan sudah tebus kita dari dosa-dosa kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita, dan ketika kita hidup di dalam kebenarannya, maka nama kita akan ada di dalam tangannya Tuhan. Tuhan pegang, kita yakin bahwa ada jaminan keselamatan yang kita miliki, yang kita punyai di dalam Kristus. Next. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 14 dikatakan, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ya, ini bukan hanya Tuhan yang bersukacita, tapi orang-orang percaya yang juga hidup di dalam pimpinan Tuhan, dalam jalannya Tuhan, pasti akan bersukacita ketika banyak orang menjadi percaya gitu ya, menimbulkan ucapan syukur ketika ada orang-orang yang bertobat, ketika ada orang-orang yang berbalik dari jalannya yang salah. Kita pun bersukacita karena kita tahu bahwa itu yang Tuhan kehendaki. Karena sukacitanya Tuhan itu adalah sukacita kita. Jadi apa yang
ada di dalam hatinya Tuhan, itu dalam hati kita. Ketika Tuhan bersukacita ada orang yang diselamatkan, kita pun selayaknya bersukacita karena orang itu diselamatkan. Bukan karena ada orang yang bertobat, orang hidupnya yang lebih baik, terus kemudian kita malah iri, kita cemburu, kita tidak suka. Lah itu yang perlu dipertanyakan gitu ya. Karena sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, hati kita, hidup kita ini harusnya sepadanan dengan Tuhan. Apa yang menjadi sukacitanya Tuhan, itu menjadi sukacita kita. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, itu menjadi kerinduan kita ya. Karena semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Next. Kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, selama ini nih apa sih yang menjadi fokus hidup kita? Apakah kita hidup kita ini sudah, oh ya sudah, aku sudah memperoleh semuanya. Hidup tenang, sehat, tidak ada sakit penyakit, berkelimpahan dengan harta benda, begitu ya. Dan istilahnya kita sudah memperoleh seluruh dunia. Kita nikmat, kita mau apapun yang kita ingini, kita bisa lakukan atau kita bisa dapatkan, gitu ya. Apakah itu cukup? Ternyata tidak, karena keselamatan dan kepenuhan hidup bagi orang lain itu akan menjadi tanggungan kita, tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan selamatkan kita, Tuhan tebus kita, Tuhan pelihara kita, jagai kita, lindungi kita. Bukan terus kita bisa seenaknya hidup. Wes pokoknya aku hidupku baik, aku sehat, hidupku tidak berkekurangan, aku tidak menyakiti orang lain, aku tidak berbuat jahat kepada orang lain, cukup. Ya, ternyata tidak. Kita adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk juga ikut bertanggung jawab dengan hidup orang lain, keselamatan dan kepenuhan hidup bagi orang lain. Next. Ya, tanggung jawab dan akibat kekal bagi diri sendiri ya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita diminta untuk menjadi saksi. Kita orang yang sudah diselamatkan. Kita orang yang sudah ditebus. Tuhan sudah mengaruniakan Roh Kudus-Nya atas hidup kita. Sehingga kita pun bisa membedakan, punya diberi kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan ketika kita sudah dilimpahi, kita diperlengkapi dengan segala hal yang baik dari Tuhan. Kalau Roh Kudus sudah turun ke atas kamu, dan itu ada di dalam hidup kita, dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, kita harus menjadi saksinya Tuhan di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, ya, sampai ke ujung bumi dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi. Kita punya tanggung jawab dan akibat kekal bagi diri kita sendiri. Next. Nah, tanggung jawab dan akibat kekal bagi diri sendiri. Firman Tuhan di dalam Yeskiel 3 ayat 18 ini cukup keras. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Loh, kok bisa? Ya bisa, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah diselamatkan, dan Tuhan sudah mengaruniakan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Kita punya tanggung jawab akan orang-orang di sekitar kita. Seperti tadi kalau di dalam bagian awalnya tadi, hidup kita tidak hanya untuk saat teduh, untuk baca firman, untuk berdoa, ya untuk kita sendiri. Itu kan untuk kita sendiri. Saat teduh itu persekutuan dengan Tuhan, itu akan menguatkan kita, meneguhkan kita. Membaca firman pun akan untuk diri kita sendiri. Berdoa pun untuk diri kita sendiri.
Tapi kita punya tanggung jawab ini, ya, punya tanggung jawab bukan hanya kepada diri sendiri. Kita bertanggung jawab kepada sesama dengan bersaksi, dengan menjadi berkat, memperingatkan gitu ya, memperingatkan dia. Nah, kalau kita tidak sudah tahu orang mungkin saudara kita gitu ya, kita berbuat, dia mungkin berbuat jahat dan kita tahu kita tidak memperingatkan dia atau membiarkan nggak enak lah saudara ya, nanti aku dimusuhin, nanti aku dijauhi gitu ya. Kalau kita biarkan itu menjadi tanggung jawab kita, firman Tuhan, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu gitu kan. Ah, kalau kita menegur ya, masalah urusan nanti dia bertobat atau tidak, itu urusan Tuhan. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita. Kita bersaksi, kita menyatakan ada hal-hal yang salah yang harus dia perbaiki, memperingatkan dia, dan juga mengingatkan supaya dia berbalik dari jalannya yang jahat, gitu kan. Dan kita harus punya tanggung jawab untuk itu. Jadi kita tidak hanya bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, tapi juga bertanggung jawab kepada untuk orang-orang sekitar kita. Karena Tuhan pasti akan meminta pertanggungjawaban itu atas diri kita gitu ya. Next. Ini ada pertanyaan dari Bill Hybels dan Mark Mittelberg. Ini adalah tokoh Kristiani yang luar biasa di Amerika Serikat ya. Dia berkata demikian, izinkanlah saya mengajukan pertanyaan ini. Seberapa baikkah Anda dapat mengembangkan waktu dan tenaga Anda dibanding dengan menginvestasikannya pada banyak orang yang akan mengucapkan terima kasih kepada Anda atas kekekalan yang akan mereka peroleh di surga? Apakah ada investasi lain yang menghasilkan upah sedemikian? Ya, ini kita diingatkan di sini bahwa seringkali kita terlalu sibuk dengan diri kita. Kita membekali diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang memang semakin berkembang dalam kapasitas. Memang itu pun tidak berdosa, tidak salah kalau kita bisa mengembangkan diri kita, pengetahuan kita, kita mengembangkan kemampuan kita, ilmu-ilmu yang kita pakai untuk bekerja, ya kita kembangkan dengan baik. Kita juga punya talenta-talenta yang kita kembangkan. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi dibandingkan dengan investasi, dengan bersaksi, dengan menjangkau, memberitakan Injil, itu sangat-sangat berbeda, sangat-sangat hasilnya ya. Kalau kita menginvestasikan pada banyak orang tentang berita Injil, tentang kesaksian hidup, tentang keselamatan, tentang pertobatan, itu hasilnya akan luar biasa ya. Itu kalau kita nanti ya, kalau kita ngomong secara, kalau kita sudah masuk surga kan pasti roh kita ya, kita sudah hanya roh kita yang masuk. Kita mungkin nggak tahu apakah di sana mengenali, oh saya masih mengenali Pak Anton, atau mengenali siapa, oh ya ada Pak Anton, atau saya, ya kita kurang mengerti soal itu. Tapi kalau seandainya kita masih mengenali, pasti kalau kita menyelamatkan banyak orang, kita memberikan peringatan, memberikan kesaksian kepada banyak orang, dan orang itu bertobat dan mereka masuk surga, dan kita ketemu mereka di sana, betapa mereka akan sangat berterima kasih kepada kita gitu ya. Kalau di firman Tuhan di dalam Lazarus ya, dengan orang kaya itu kan, orang kaya minta toh, Tuhan kiranya engkau akan menyuruh Lazarus atau mengirimkan malaikatmu untuk memperingatkan orang-orang, teman-teman, saudara-saudara, keluarga yang ada di dunia yang masih berbuat dosa gitu kan. Yaitu betapa sukacita besar kalau kita bisa menyampaikan kabar keselamatan itu, dan orang yang kita sampaikan kabar keselamatan itu bertobat, menjadi percaya, dan masuk ke surga. Wah, itu suatu hal yang luar biasa. Bukan hanya malaikat Tuhan yang bersorak-sorai gitu ya kan. Kita pasti akan lebih bersorak-sorai lagi karena kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kabarkan berita kebenaran itu di surga begitu. Jadi pertanyaan ini sungguh sangat menggelitik waktu saya membacanya. Oh iya, selama ini saya yakin kita masih punya
target ya, punya cita-cita lah. Oh iya, saya punya nanti keluarga seperti ini. Saya harus berjuang untuk sesuatu. Saya berjuang untuk anak-anak saya sekolah sekarang ini. Saya harus berjuang lagi untuk anak-anak saya nanti menjalani hidup. Mereka dipersiapkan, berumah tangga, dan semuanya. Kita orang tua pasti menginginkan mereka siap menghadapi itu. Dan kalau kita bisa menyediakan atau kita mensupport mereka, pasti kita akan berusaha untuk mensupport dan mendukung mereka tentang hal itu. Tapi ternyata hidup kita bukan hanya semata-mata soal itu gitu. Hidup kita ini, oh ternyata bahkan pada orang-orang yang tidak dikenal pun kita punya tanggung jawab untuk itu gitu ya. Kita punya tanggung jawab untuk membawa mereka kepada Kristus, membawa mereka kepada keselamatan, membawa mereka pada pertobatan, sehingga akan mengarahkan mereka ke surga gitu, pada kekekalan yang Tuhan sediakan. Ya, next. Pop Paul 6 dia mengatakan bahwa pemberitaan Injil merupakan anugerah dan tugas dari gereja yang benar. Merupakan identitas yang paling mendasar dari gereja. Gereja ada untuk memberitakan Injil. Memang banyak gereja saat ini, kalau kita lihat apalagi di kota besar ya, dalam pertemuan di Tipka beberapa waktu lalu, seorang mbak Tuhan mengatakan bahwa sekarang ini gereja ada 3 macam. Gereja yang please come. Please come ini mengundang orang untuk datang ke gerejanya. Ya udah, pokoknya dia akan menjangkau jemaat sebanyak mungkin dengan cara-cara yang ya mungkin memperbaiki gerejanya, gedung gerejanya, memperindah dengan tampilan LCD yang besar, dengan AC yang dingin, dengan musik yang megah segala macam itu ya. Please come menjangkau, berusaha untuk menarik banyak orang kepada ke dalam gereja. Kemudian ada gereja kedua yaitu please stay. Jadi ada gereja-gereja yang berusaha untuk mempertahankan jemaat-jemaat yang ada di dalamnya. Jangan sampai jemaat saya ini keluar. Yaitu tadi usahanya mungkin hampir mirip ya. Karena di luar banyak, wah ini gerejanya di luar banyak gereja-gereja yang semakin megah ini ya, dengan sound system yang luar biasa, yang hingar-bingar, dengan lighting yang bagus, dengan LCD yang sangat besar. Ini gereja kita supaya mereka nggak ke sana, kita harus ikut supaya orang-orang jemaat kita nggak pergi, nggak lari. Tapi ada satu gereja yang disebut gereja yang please go. Gereja please go ini bukan berkonsentrasi pada gerejanya, tapi dia berkonsentrasi pada panggilan Tuhan gitu ya, untuk memberitakan Injil. Jadi orang-orang di gereja itu adalah harus orang-orang yang dimuridkan, yang kemudian keluar untuk memberitakan Injil gitu ya, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tidak hanya berkutat masalah gereja, pokoknya gerejaku apik, gerejaku tenang, jemaahnya baik gitu. Yang masalah orang di luar itu urusan nanti, ada gereja lain gitu ya. Tapi gereja please go ini adalah gereja yang benar-benar meresponi amat agung Tuhan, yaitu untuk memberitakan Injil dimanapun, kemanapun gitu ya. Dan saya bersyukur bahwa gereja kita juga sudah ada di dalam taraf ini gitu ya. Kita pergi, kita memberitakan Injil, ada pos di Bekasi Utara, kita bisa melakukan misi ke Batu Petumpang. Saya tahu itu tidak mudah gitu. Tidak semua orang mau meninggalkan kenyamanan. Kalau di gereja sendiri kan AC, musik, enak, dengar firman sambil ngantuk-ngantuk, merem-merem dikit gitu ya. Sejuk lah gitu ya. Tapi kalau kita pergi, otomatis kita akan tinggalkan semuanya itu. Nah, kita panas-panasan, kita sampai ke belakang opak ternyata tidak bisa mandi dengan enak, tidur tidak nyaman gitu ya. Jadi inilah yang harus kita kerjakan. Pemberitaan Injil merupakan anugerah dan tugas dari gereja yang benar, merupakan identitas paling mendasar dari gereja. Gereja ada untuk memberitakan Injil. Next. Bagaimana bersaksi? Next. Ada 2 sisi bersaksi ya. Seperti mata uang, 2 sisi kesaksian seperti 2 sisi mata uang ya. Kesaksian yang pertama melalui kehidupan, yang kedua melalui perkataan. Kesaksian melalui kehidupan tentunya kita bisa
menyatakan kesaksian hidup kita dengan tingkah laku kita, dengan kebaikan kita, dengan cara hidup kita gitu ya. Kita menjadi orang yang otentik, yang tidak palsu. Apa yang dialami baik orang ketika kita bekerja, ketika kita di gereja, ketika kita di rumah itu sama. Jadi tidak pakai topeng. Itu kesaksian melalui kehidupan. Kesaksian melalui perkataan, ya misalkan kita bersaksi di gereja, kita bersaksi juga kepada orang-orang yang kita temui. Mungkin sedang dalam perjalanan dengan bus, atau kita satu kereta bertemu dengan orang-orang yang mungkin juga belum percaya, dan kita bisa bersaksi melalui perkataan. Next, kesaksian melalui kehidupan, ya. Kesaksian melalui kehidupan ini tadi, ya, daya tarik kehidupan yang penuh integritas. Ya, kita harus punya hidup yang penuh integritas. Yang tadi, yang juga apa yang kita katakan itu yang kita lakukan, firman yang kita baca itu yang kita hidupi, ya, itu yang kita jalani. Jika orang tidak melihat perbedaan, loh kok begitu gitu ya, kamu ngomongnya A tapi yang kamu lakukan B gitu kan. Tapi kalau kita penuh integritas, kita pasti melakukan apa yang kita katakan juga. Daya tarik kehidupan yang berbelas kasih. Ini kita saat ini banyak sekali orang-orang di lingkungan kita yang memerlukan perhatian, memerlukan pertolongan. Nah, bagaimana sikap kita ini ternyata bisa menjadi kesaksian juga dalam kehidupan, yang menjadi kesaksian juga yang bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, sikap kita yang baik, lemah lembut, rendah hati, gitu ya, suka menolong, gitu ya, itu ternyata itu dibaca gitu ya. Ya, kita firman Tuhan berkata kita adalah surat Kristus gitu ya, yang dibaca semua orang. Ya, kenapa begitu susah jadi orang Kristen? Karena kita ini sebetulnya jadi patokan, orang Kristen kok begini gitu kan. Kan nggak ada orang yang bilang orang ini kok begini gitu ya. Pasti orang Kristen kok begini gitu. Orang Kristen tapi hidupnya nggak bener gitu ya. Karena apa yang pelayanan tapi kok di rumah begini gitu ya. Kemarin di salah satu media sosial ada satu orang Kristen yang juga berkata gitu, guru sekolah minggu gitu ya. Wah, kalau di gereja jadi guru sekolah minggu, wah luar biasa. Tapi ternyata si orang yang bersaksi yang berbicara di medsos ini ternyata dia dibully sama guru sekolah minggu ini kalau di rumah gitu ya. Ya itu kan berkebalikan gitu kan. Jadi nggak penuh integritas dan tidak punya belas kasihan. Kemudian daya tarik kehidupan apa yang berikutnya? Otentik. Kita punya keaslian, kita punya ketulusan. Apa yang kita katakan tidak kita tarik kembali, kemudian kita ngomong-ngomong ke orang, kita membantu, kita itu loh orang itu tak bantu kemarin ini. Itu salah satu hal yang tentunya tidak otentik, tidak tulus, tidak asli dalam hidup kita. Kita maunya orang-orang yang otentik, yang kamu yang lakukan, kamu memberi ya udah memberi aja gitu ya. Jangan lakukanlah itu dengan ketulusan, bukan nanti dibangkit-bangkit, diungkit-ungkit. Kalau orangnya sudah biasanya kalau orang ngasih itu kan, lah ya dikasih malah beli ini tidak digunakan dengan baik ini ya. Ya, karena namanya kita sudah ngasih orang, kita sudah merelakan uang kita, merelakan pemberian kita, ya itu menjadi haknya orang yang dikasih. Mau dia bagaimana, kita berharapnya dia melakukan yang benar, tapi bukan berarti kita menjadi orang yang kemudian membangkit-bangkit, yang mengungkit-ungkit masalah itu gitu ya. Kalau kita menjadi itu, dan itu nanti digosipkan lagi ya kan, begitu ya, nanti digibah lagi, oh sana, oh ya aku membantu dia loh, tapi begini ini, oh sampai kemana-mana semua orang jadi tahu, dan itu jadi satu batu sandungan bagi orang-orang yang ingin percaya gitu ya. Oh orang ini nolong nggak tulus gitu kan ya. Oke, next. Kesaksian melalui perkataan. Ya, bisa perkataan langsung. Ya, tadi misalkan kita ketemu orang di kereta atau di bus, atau kita ketemu orang saat sekarang kan lagi marah olahraga, jogging bareng, ngobrol gitu ya. Itu perkataan langsung. Kita bisa bersaksi tentang Tuhan. Misalkan bersaksi, kesaksian dulu, mungkin tidak harus langsung berkata-kata tentang Yesus gitu ya, tapi kita bisa melihat berkata mungkin ada hal-hal yang sedang dia pergumulkan, atau kita juga memulai dengan memulai hal-hal yang
situasi saat ini, kemudian kita mengakui dan kita tidak malu-malu mengakui bahwa kalau kita bisa hidup sekarang ini itu semua karena Tuhan, pemeliharaan Tuhan, karena kasih setia Tuhan Yesus gitu kan. Itu. Kemudian perkataan tak langsung ini bisa melalui doa. Ya kan? Kita bisa berdoa bagi orang-orang yang kita temui. Bisa ada kemarin di Batu Betumpang kan juga begitu ya. Walaupun mereka tidak seiman, tapi mereka mau didoakan gitu ya. Itu secara tidak langsung juga bisa membuat mereka sadar bahwa ketika sesuatu terjadi dalam hidup mereka, oh ya, ada orang yang mendoakan di dalam nama Tuhan Yesus, itu berarti ada kuasa yang Tuhan nyatakan melalui doa gitu ya. Kemudian perkataan undangan, yuk ngajak ke gereja, ngajak ke komsel, ngajak ke pertemuan-pertemuan yang belajar tentang firman Tuhan gitu ya. Seperti sekarang PWJ atau Persekutuan Doa Pagi atau dalam acara-acara apapun lah yang bertujuan untuk bersekutu, memuliakan nama Tuhan. Nah, kita bisa ajak, itu perkataan undangan itu bisa kita lakukan juga kalau kita memang belum terbiasa memulai atau istilahnya kita ngomongnya menginjili orang gitu ya. Next ada 6 gaya bersaksi ya. 6 gaya bersaksi ini ayatnya panjang-panjang. Jadi coba ada 6 tokoh ya, kita anggap aja 6 tokoh di sini ya. 6 gaya bersaksi. 6 gaya bersaksi. Bentar, saya kemarin sudah bikin catatan ya. Tantangan Petrus ini ya. Petrus ini dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 3 sampai 2 ayat 37 ya, ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu, lalu mereka berkata kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Dan Petrus menjawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Jadi itu tantangan ketika kita ngomong, kita berbicara, kita menginjil, kita sampai pada satu titik ketika orang itu bertanya atau dia apa yang harus dilakukan untuk bisa mengikut Kristus. Jadi Petrus mengatakan bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Kemudian dengan cara diskusi ya, Paulus ini Kisah Rasul 17 ayat 16 sampai 34 ini ketika Paulus ada di Athena, dia melihat banyak patung di sana, akhirnya dia berkata-kata, dia orasi di sana ya. Oh, bahwa ada patung ini nggak benar, kita menyembah patung ini tidak benar. Ada dewa, rupa-rupanya ini adalah pemberita ajaran dewa-dewa. Nah, ternyata sama jemaat di sana, orang-orang di sana, akhirnya dia dilaporkan kepada di sini dikatakan Areopagus ya. Dan akhirnya dia bersaksi, dia menceritakan kenapa kok harus begini, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang diskusi, dengan cara mungkin bercerita gitu ya, bukan seperti Petrus tadi langsung nantang gitu ya. Kamu kalau mau bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis gitu kayak Petrus. Kalau Paulus dia berdiskusi, dia memberikan penjelasan kepada orang gitu ya. Oh, sebetulnya kenapa Kristus menjadi juru selamat. Kenapa satu-satunya keselamatan hanya melalui Kristus? Kita jelaskan dengan cara yang baik, yang lemah lembut ini dengan cara diskusi. Kemudian berikutnya kesaksian orang buta. Orang buta ini kan yang sejak lahirnya dia diselamatkan ini melalui mujizat, melalui kesembuhan, ya, melalui apa yang dialami. Oh, dulu mungkin mengalami sakit yang parah, tidak dapat disembuhkan. Tapi oleh Tuhan Yesus mengalami pemulihan dan kesembuhan. Itu menjadi kesaksian yang juga bisa disampaikan. Mungkin ini kalau kita banyak melihat di gereja, misalkan biasanya dilakukan di gereja, di dalam komunitas yang didengarkan oleh banyak orang gitu ya. Jadi kesaksian ini dengan cara ini pun bisa gitu ya. Kita harus menyaksikan, oh kemarin saya sakit, saya sudah berdoa ya, Tuhan sembuhkan. Itu adalah kesaksian yang bisa orang melihat, oh iya ternyata sakitnya sama loh dengan saya, orang ini kok disembuhkan, Tuhan juga bisa menyembuhkan saya gitu. Itu bisa menjadi satu hal yang
membangun iman, membangun keyakinan bagi orang-orang yang mendengarkannya. Kemudian Matius, hubungan ya, hubungan. Ini Matius Lewi pemungut cukai, Matius pemungut cukai ya, ketika dia pergi, ketika Yesus pergi keluar, yang melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdiri Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang yang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Jadi bisa juga melalui hubungan ya, melalui ini loh, dia sudah bertobat ya, mengajak teman-temannya yang punya profesi sama supaya mereka juga melihat dan mengenal Yesus. Kemudian perempuan Samaria ya, perempuan Samaria. Percakapan dengan perempuan Samaria ini ada di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 ya. Di situ Tuhan Yesus memberikan undangan buat perempuan Samaria ya, dia memanggil, dia mengajak berbicara gitu ya. Dan Tuhan memberikan penjelasan, Tuhan memberikan jaminan bahwa dia adalah air hidup yang tidak akan pernah habis, yang akan memuaskan bukan jasmani tapi memuaskan di dalam kehidupannya sebagai orang-orang percaya yang diselamatkan. Kemudian Tabita, Dorcas, di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3, Tabita ini dikenal dengan sebagai orang yang suka memberi ya, dia menjahit pakaian, kemudian dia memberikannya gitu ya, dia baju yang dibagi-bagi ya, waktu dia masih hidup dia berbagi banyak hal, dia memberikan pelayanan yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Maka ketika dia sakit dan meninggal, dia orang-orang itu begitu kehilangan dia gitu ya, dan itu merupakan kesaksian yang nyata, apa yang dilakukan itu nyata, dikerjakan dengan segenap hati. Next. Nah, datangnya seseorang kepada Kristus seperti untaian rantai dengan banyak mata rantai. Ada mata rantai pertama, tengah, dan akhir. Ada banyak pengaruh dan percakapan yang mendahului sebuah keputusan untuk menerima Kristus. Jadi kita tidak perlu menganggap bahwa percuma, saya nggak bisa menginjil, saya nggak bisa menyampaikan firman, saya nggak bisa bersaksi, atau pengetahuan saya tentang firman Tuhan nggak banyak gitu ya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan ini melakukan sesuatunya itu luar biasa. Kalau Rasul Paulus bilang ada yang menanam, ada yang menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jadi masing-masing kita punya bagian. Nah, mungkin ada yang bagian kita untuk mengajak, kemudian orang datang ke gereja, mungkin nanti ternyata ada teman yang bisa menemani gitu ya. Tidak semuanya menjadi tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab kita adalah mengajak atau melakukan sesuatu. Tanggung jawab kita adalah peduli kepada orang-orang yang belum percaya, peduli kepada orang-orang yang terhilang, dan membawa mereka kepada Kristus. Caranya bagaimana? Tadi ada banyak cara yang sudah disampaikan, kita bisa lakukan, dan kita tidak terus Tuhan minta kita, Rudi kamu harus tanggung jawab dia sampai selamat, sampai bertobat. Tidak kan? Tuhan hanya meminta kita, kalau kita memperingatkan orang, misalkan ada orang yang berdosa, Tuhan ya, kamu ingatkan dia saja, kamu beri kesaksian, kamu beri contoh-contoh tentang kebenaran. Sudah itu aja, nantinya Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberikan perubahan dalam hatinya, dan mungkin dia bisa bertobat, mungkin bisa tidak di gereja kita, bisa di gereja yang lain, bisa di komunitas yang lain gitu. Tapi yang penting jiwanya diselamatkan gitu. Jadi kita tidak perlu menjadi takut karena kita menjadi bagian mata rantai yang mana ini gitu. Kita menjadi bagian ada di mana ini posisi kita gitu ya. Kita percaya aja. Next. Saya mengalami sukacita karena kadang menjadi mata rantai pertama. Biasanya menjadi mata rantai tengah, dan kadang menjadi mata rantai terakhir. Tuhan tidak hanya memanggil saya untuk menjadi mata rantai terakhir, Dia memanggil saya untuk setia dan mengasihi semua orang. Ya, jelas ya, bahwa yang jelas kita punya tugas. Tugasnya apa? Bersaksi, memberitakan Injil. Kita
kalau tadi ada orang yang perlu diperingatkan, ya peringatkanlah itu. Itu menjadi bagian kita. Entah itu di mata rantai pertama, entah itu di tengah, entah di akhir. Itu kita tidak perlu pusing dengan hal itu. Yang penting kita lakukan. Dan nanti Tuhan yang akan bekerja selanjutnya, menggerakkan hatinya, entah waktunya langsung bertobat, atau mungkin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kita nggak pernah tahu. Tapi itulah yang kita lakukan, gitu ya, dengan setia dan tekun dan setia. Next, ada 3 langkah untuk bersaksi. Yang pertama, doakan. Yang kedua, perhatikan, dan yang ketiga, beritakan. Next, Yakobus 5 ayat 16-18, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, kita harus berdoa buat orang-orang yang masih terhilang, yang kita rindukan untuk bisa mengenal Tuhan. Kita tahu pasti banyak lah ya, sekitar kita banyak. Kita juga ada di dalam lingkungan yang orang-orang yang belum percaya. Dan kita tahu kita pasti ada hal-hal, ada orang-orang tertentu yang mungkin menjadi beban kita. Oh ya, mungkin keluarga jauh kita, atau mungkin pembantu rumah tangga kita. Mari kita doakan. Nah, seperti Elia aja bisa berdoa untuk hujan supaya jangan turun, dan turun juga gitu ya. Nah, bisa turun juga. Dan kita bisa sebagai orang-orang percaya yang Tuhan sudah percaya untuk memberitakan Injil, pasti Tuhan juga akan menyertai dan menolong kita. Yang kedua, yang berikutnya, pikirkanlah orang-orang dalam hidup Anda ya. Kita harus mulai belajar untuk mencatat siapa sih yang kira-kira kita perlu berikan perhatian khusus. Mungkin tetangga kita, mungkin pegawai kita, mungkin asisten rumah tangga kita, mungkin bahkan orang tua, saudara gitu ya. Daftarlah nama mereka. Untuk orang-orang tertentu, marilah kita bawa nama mereka ini di dalam doa gitu ya, supaya orang-orang ini menjadi lingkaran di dalam hidup kita, di dalam pengaruh kita ya, karena kita doakan terus. Kita pasti percaya ada kuasa doa itu nyata ya. Kemudian perhatikan. Setelah kita doakan, kita berdoa untuk orang-orang tertentu, kita berdoa untuk orang-orang yang kita mau bawa kepada Tuhan, kita harus perhatikan. Perhatian ini banyak ini. Bisa next, yes. Next, ini dikeluarin semua saja ya. Ini ide-ide untuk memperhatikan ini banyak sekali di sini ya. Nah, ini kan membuatkan. Nah, ini hal-hal sederhana yang bahkan kita lihat di sini gitu ya. Membuatkan puding, memberikan buku, meminjamkan pakaian gitu ya, mengingatkan hari ulang tahunnya, ingat tiba-tiba kita berikan surprise buat teman kita. Oh, kita ada teman orang-orang yang ternyata kesepian, dia tidak punya keluarga, atau orang-orang itu sepi di rumah. Ketika yuk ngajak kita, yuk temenin aku belanja. Nah, ketika kita mengiyakan, kita mungkin ya mungkin kita punya keperluan, tapi kalau ada hal-hal yang bisa kita kesampingkan dulu dan kita menemani teman kita, barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan, bisa saja curcol ya kan, bisa saja dia ingin berbagi, ada masalah-masalah yang dia tidak mampu hadapi gitu kan. Jadi itu akan membantu, akan membuka jalan bagi kita untuk menyatakan atau mengabarkan firman, mengabarkan Injil itu ya, mengunjungi orang gitu ya. Kita juga zaman sekarang ini kan susah sekali ya menemani belanja. Orang masing-masing punya kepentingan gitu ya, membantu antar jemput anak sekolah gitu kan. Terus kemudian mengunjungi, ini juga bukan hal yang mudah nih kalau di Jakarta. Tapi baiklah kita bisa belajar untuk melakukan hal-hal ini gitu ya. Next, dan kita beritakan yang terakhir. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ya, jadi kita punya tanggung jawab tadi. Kita doa dan memberikan perhatian gitu ya. Tapi kita juga harus memberitakan.
kita berikan perhatian terus, tapi kita tidak pernah menyinggung tentang Tuhan, ya mereka nggak akan tahu. Ada orang-orang yang nggak tahu, bahkan banyak orang yang belum pernah dengar tentang Yesus, tentang Juru Selamat gitu kan. Jadi kita harus memberitakannya. Jelas sekali di sini. Mereka dapat berseru. Gimana berseru kalau nggak percaya? Gimana mereka percaya kalau tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Makanya itulah tanggung jawab kita. Sebagai orang-orang percaya yang diselamatkan, kita harus bersaksi, kita harus menyatakan, mengabarkan Injil, mengabarkan tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, bagaimana Tuhan dapat melakukan banyak hal di dalam hidup mereka, menyelamatkan, memulihkan hidup mereka. Kemudian Roh Kudus dan disiplin bersaksi, ya. Kita harus punya pengertian seperti ini. Paul A. Little berkata, Roh Kuduslah yang membuat seseorang bertobat, bukan kita. Sebagai duta istimewa Yesus Kristus, kita dapat menyampaikan berita Injil itu melalui kata-kata. Kita juga dapat menyatakan melalui kepribadian dan hidup kita yang telah diubahkan oleh anugerah Yesus Kristus. Tetapi janganlah kita berpikir bahwa kita pernah membuat satu jiwa bertobat dan membawanya kepada Kristus. Tidak seorang pun dapat mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan kalau tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi kembali ke tadi, mata rantai tadi. Kita mungkin ada di tempat yang rantai pertama atau yang tengah atau yang terakhir. Mungkin yang terakhir, tiba-tiba kita ajak doa, tiba-tiba bertobat nih orang atau menjadi mau dibaptis. Terus kita merasa bahwa gini gara-gara kita nih gitu ya. Tidak bisa. Tuhan itu membuat segala sesuatunya itu sudah sesuai dengan rancangannya. Ya, semuanya seperti mengingatkan kembali bahwa ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jadi apapun yang terjadi bagi setiap orang yang kita beritakan Injil, yang kita berikan kesaksian dan dia bertobat, itu ya karena karya Tuhan. Karena melalui Yesus Kristus dan juga digerakkan oleh Roh Kudus bisa mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi marilah kita rendah hati, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mempersilahkan Tuhan yang beracara, yang bekerja. Dan tidak perlu membuat kita takut, karena kita hanya perlu mengabarkan tentang Yesus, memberikan teladan yang tentang Yesus, memberikan kehidupan perilaku yang sepadanan dengan Yesus, yang serupa dengan Yesus, dan dari situ nanti Tuhan yang akan bekerja melalui orang-orang kemana yang kita harapkan bisa mengalami pertobatan tadi. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Hasilnya apa? Jangan kita berpikir bahwa percuma di ini orangnya ngeyel. Itu mungkin orangnya ngeyelan saat ini. Tapi tiba saatnya nanti Tuhan bisa buat hatinya lembut dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu karya Tuhan, bukan karya kita. Nah, maksudnya kita harus tetap rendah hati dan berpikiran bahwa memang Tuhanlah yang punya rencana, Tuhanlah yang punya mau ketika seseorang bertobat. Kita ini dipakai Tuhan, diberi kehormatan oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Ya. Jadi ini di dalam firman yang terakhir, next. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ini adalah ayat penutupnya. Jadi marilah kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita ini kan Tuhan ini sudah berkarya. Kalau kita mau melihatlah, menengok ke belakang, dulu nih kita seperti apa? Ketika kita datang, sebagian dari kita ini kan dari daerah, datang ke Jakarta, menimba ilmu, mencari peruntungan dengan bekerja, berusaha. Dan kita melihat diri kita sekarang kan, masing-masing kita, saya yakin tidak ada satupun yang tidak diberkati. Saya yakin tidak ada satupun yang Tuhan tinggalkan. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Dan sekarang ini Tuhan minta kita ini menyaksikan itu. Apa yang kita alami, apa yang kita dengar,
apa yang kita baca di dalam firman, apa yang kita dengar melalui tentang Tuhan, baik melalui khotbah-khotbah, melalui apapun, juga apa yang kita alami dalam hidup kita, marilah kita beritakan itu bagi orang-orang sekitar kita. Bagaimana Tuhan ini senantiasa bersama dengan kita. Bagaimana Tuhan ini senantiasa menolong kita, senantiasa menguatkan kita. Ketika kita lemah, ketika kita sedang dalam pergumulan, ketika kita sedang dalam kesusahan, Tuhan mengangkat kita. Jadi kita bersaksi, tugas kita yaitu itu sebagai rasa syukur kita. Jadi tidak ada dari kita yang bisa sombong atau berhak untuk sombong. Oh, aku sudah ini loh, sudah menyelamatkan dia, membuat dia bertobat. Itu semua adalah karya Roh Kudus. Ya, itu semua adalah karya Roh Kudus. Kita hanya alat. Dan bersyukurlah ketika Tuhan meminta kita menjadi orang yang bersaksi. Ketika Tuhan memberikan kita tugas untuk mengabarkan Injil. Ketika Tuhan memberikan kita tugas untuk melayani Tuhan. Dimanapun itu, di gereja, dimanapun kita berada. Itu adalah suatu kehormatan yang Tuhan berikan buat kita. Siapa sih kita kok sampai kita dipercaya? Nah, jadi marilah kita meresponi hal ini, kesaksian, bersaksi ini. Kembali ke bagian yang sudah kita berakar di dalam Kristus tadi. Kita saat teduh, kita membaca firman, kita berdoa. Kita ketika punya masalah, kita membaca firman, kita diteguhkan. Ketika kita berdoa, Tuhan jawab doa kita. Sekarang tugas kita bersaksi, menyaksikan semuanya itu bagi orang-orang sekitar kita gitu. Supaya mereka pun mengalami hal yang sama. Mereka boleh menikmati kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam hidup masing-masing kita. Marilah kita belajar bersaksi dan biarlah kita boleh memulainya di dalam kehidupan kita, baik di rumah tangga maupun di tempat pekerjaan, di gereja. Ya, kita tutup ya malam hari ini. Saat saya ingin ngajak menyanyikan lagu tadi ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Saya kembalikan kepada Ibu Lidiatin. Ya, terima kasih Penatua Rudi yang telah menyampaikan topik yaitu bersaksi. Karena kita juga mengalami juga ya, setiap orang mengalami pergumulan, baik itu dari keluarga, dari saudara, semuanya ya. Ada di antara kita mau menyampaikan atau bertanya-tanya atau minta Penatua Anton untuk menutup PWJ pada malam hari ini. Silakan Pak Anton. Bapak Ibu, mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur atas kasih-Mu di dalam kami belajar tentang bagaimana kami harus bersaksi, dan biarlah bersaksi ini boleh menjadi gaya hidup kami dalam kesaksian melalui perkataan, perbuatan, pemikiran, dan segala hal biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam penyampaian yang disampaikan oleh Penatua Rudi. Biarlah kami boleh menangkap, memperhatikan, maupun melihat hal-hal yang baik yang kami terima, yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami percaya bahwa Tuhan beserta kami, menolong kami, di dalam kami menghargai kasih Tuhan, di dalam menceritakan kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam keseharian kami. Terpujilah namamu di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Amin.